Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu pada muatan bahasa Indonesia di tema yang baru yaitu tema 5 pahlawanku. Sebelum mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi, kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Nilai keislaman pada materi hari ini adalah firman Allah yang berbunyi, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu gugur, dan mereka tidak merubah janjinya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 23. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah menonton video pembelajaran, kalian dapat menyajikan informasi dari teks pahlawan dalam bentuk teks visual dengan baik. Mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu cerita. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau kita singkat adik Simba. Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat. Jawaban tersurat adalah jawaban yang tertulis jelas pada kalimat dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Sekarang silahkan buka Bupena 4B kalian pada halaman 104. Di sana ada teks bacaan Pangeran Diponegoro. Pada hari ini kita akan mempelajari cara menuliskan kembali informasi berdasarkan teks dalam bentuk teks visual. Teks visual terdiri dari gambar dan teks. Sekarang perhatikan gambar pada layar. Baiklah, sekarang kalian lihat layar kalian. Di sana ada teks visual Pangeran Diponegoro. Bisa kalian lihat bahwa teks visual itu terdiri dari gambar tokohnya, karena tadi kita membaca tentang Pangeran Diponegoro, jadi gambarnya juga Pangeran Diponegoro. Dan di kiri kanannya itu terdapat teks, yaitu nama tokoh, perjuangan yang dilakukan, daerah asal, dan juga perilaku yang pantas ditiru. Untuk teks visual itu boleh beragam, tidak mesti harus seperti yang di layar kalian, boleh juga ditambahkan misalnya nama perangnya, atau mungkin bisa juga nama orang tua. Nah, itu tergantung dari teks yang kita baca. Untuk teks Pangeran Diponegoro, Ibu buatkan seperti ini saja yang sederhana. Nah, di sini kita bisa lihat nama tokoh. Tadi nama tokohnya terlihat ya di dalam kalimatnya, jadi itu disebut dengan kalimat tersurat. Yaitu tadi disebutkan nama tokohnya adalah Pangeran Diponegoro. Selanjutnya perjuangan yang dilakukan tadi juga ada disebutkan di dalam kalimat pada teks, yaitu menjadi kalaunya untuk perjuangan itu adalah kalimat tersurat atau terlihat di dalam teks. Perjuangannya adalah Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda pada saat Perang Diponegoro. Kita lanjut, perilaku yang pantas ditiru, tadi apakah ada disebutkan perilakunya? Nah, tidak ada ya, jadi ini disebut dengan
informasi atau jawaban tersirat, karena kita harus menyimpulkan terlebih dahulu dari kalimat-kalimatnya apakah perilaku yang pantas ditiru dari Pangeran Diponegoro. Nah, karena tadi disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro itu berperang melawan Belanda, jadi kita ketahui bahwa Pangeran Diponegoro ini memiliki perilaku yang pemberani. Dan yang terakhir adalah daerah asal. Tadi daerah asalnya disebutkan dalam kalimat teks. Jadi ini disebut dengan kalimat tersurat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari tentang informasi. Informasi adalah kumpulan data atau fakta yang diolah hingga memiliki arti. Kita juga mempelajari tentang kalimat tanya yang digunakan untuk menggali informasi. Dari kalimat tanya kita mendapatkan sebuah jawaban. Nah, jawaban itu terbagi menjadi dua, yaitu jawaban tersurat dan juga tersirat. Hari ini kita juga belajar tentang teks visual yang terdiri dari gambar dan juga teks. Tugas kalian sudah Ibu bagikan di Classroom ya, yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 89-90, yaitu teks visual Sultan Hasanuddin. Sebelum mengerjakan teks visualnya, kamu harus terlebih dahulu membaca teks tentang Sultan Hasanuddin di halaman 89. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu lagi pada muatan bahasa Indonesia di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan terakhir untuk semester 1. Ibu cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.